Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Putri Malaya dengan NIM H1101251052. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Tanjung Pura. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tugas besar struktur data yang berjudul Sistem Reservasi Hotel Garuda. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dan bertujuan untuk membantu proses pengelolaan reservasi hotel secara sederhana, mulai dari melihat data kamar, melakukan reservasi, antrian check-in, pembatalan reservasi, pencarian data tamu, hingga pengurutan data reservasi. Pada program ini, saya menerapkan beberapa konsep struktur data dan algoritma, yaitu yang pertama ada linked list, stack, quick, set, tuple, dictionary, bubble sort, dan sequential search. Sebelum kita lanjut ke programnya, saya akan melihatkan flowchart saya terlebih dahulu. Oke teman-teman, mungkin langsung saja kita masuk ke flowchartnya. Pertama dari start, terus kita inisiasi ada link list sama dengan link kamar, stack sama dengan stack pembatalan, quick sama dengan antrian check-in, set itu tipe kamar, list sama dengan data reservasi, tuple ada data, i sama dengan 1i. Ini adalah inisiasi untuk perulangan. Standar sama dengan di 300.000, terus deluxe itu ada di 500.000, superior ada di 700.000, dan suite ada di 1 juta gitu. Terus ini digunakan biar ketika kita perulangan dia bakal kembali ke menu utama teman-teman. Terus ini adalah menu utamanya sistem reservasi Hotel Garuda. Yang pertama ada data kamar, kedua reservasi, ketiga data reservasi, keempat ada antrian check-in, kelima check-in, keenam pembatalan, ketujuh riwayat pembatalan, ke-8 sorting termahal, ke-9 cari tamu, ke-10 tipe kamar, dan 11 keluar. Terus di sini kita langsung print menunya dan kita bakal lanjut ke menu pertama. Di menu pertama ini ada ada data kamar ya. Nah, if menu sama dengan 1 jika ya, kita akan mengambil data kamar dari link list, terus kita langsung print menampilkan data kamar hotel ya teman-teman gitu. Jika tidak, kita langsung ke menu kedua gitu. Oke, kita lanjut ke menu kedua. Di menu kedua ini kita ada reservasi. Yang pertama kita input nama, nomor kamar, dan jumlah malam. Terus di sini kita juga ada percabangannya teman-teman. If kamar kurang dari 5, jika ya kita akan print tipenya itu di standar dan harga di 300.000. Jika kamar kurang dari 10, jika ya itu berarti tipenya the deluxe dengan harga 500.000. Jika tidak, kamar kurang dari 15, jika ya itu tipenya superior dengan harga 700.000. Nah ini jika tidak, itu di tipe suite, harganya itu 1 juta. Terus setelah kita sudah tahu tipe dan harga kamarnya yang kita mau, kita langsung totalkan teman-teman. Total itu harga kamar dikali malam. Malam itu berapa malam dia nginap gitu teman-teman. Terus kita langsung menyimpan tuple dengan nama kamar malam, terus menyimpan data reservasi ke list reservasi. Terus menambahkan nama ke quick check-in dan print struktur reservasi. Itu ada nama, kamar, tipe, malam, total, dan status. Terus kita bisa kembali ke menu utama, dan setelah menu utama kita langsung ke menu ketiga ya teman-teman. Oke, di menu ketiga ini kita berfungsi untuk melihat data reservasi ya. If menu sama dengan 3, jika ya data reservasi kosong, ini apakah data reservasi kosong? Jika ya, print langsung data reservasinya kosong. Jika tidak, kita tampilkan data reservasi, kamar, malam, total, dan statusnya. Status itu untuk melihat apakah dia sudah check-in atau belum gitu. Terus kita langsung ke menu utama, terus di menu utama kita langsung pilih menu keempat teman-teman. Nah, di menu keempat if menu sama dengan 4. Jika ya, apa data antrian itu kosong, jika kosong kita langsung print aja data kosong. Nah, jika ada, kita langsung mengambil data dari quick check-in gitu. Terus langsung kita print antrian check-in. Lanjut ke menu kelima, if menu sama dengan 5. Jika ya, kita lihat apa data antrian kosong, jika ya kita print antriannya kosong. Nah, jika tidak, kita keluar sama dengan antrian check-in titik pop gitu. Terus langsung kita ubah statusnya menjadi sudah check-in teman-teman. Print tamu check-innya siapa, misalnya tamu check-innya Ame gitu. Terus kita langsung ke menu ke-6, itu untuk pembatalan ya teman-teman. Kita lihat if menu sama dengan 6, jika ya input nama yang batal, terus kita langsung ambil data stack pembatalan titik append nama, kita masukin namanya. Terus kita langsung hapus data dari quick check-in, terus pembatalan berhasil gitu. Nah, di sini kan kalau misalnya banyak nih yang batal, kita bisa juga lihat di menu ke-7. If menu sama dengan 7, jika ya, apakah stacknya kosong? Stack kosong itu stack yang pembatalan kosong, jika ya kita langsung print aja kosong. Nah, jika tidak, kita langsung riwayat pembatalan siapa saja yang membatalkan teman-teman. Misalnya ada 1 atau sampai 5 orang gitu. Terus ke menu ke-8, if menu sama dengan 8, jika ya
Habis itu kita lihat data reservasi kosong. Jika ya, print data kosong. Jika ada, kita print hasil sama dengan bubble sort data reservasi, terus langsung kita sorting data reservasi dari yang terbesar hingga dari termahal hingga termurah gitu teman-teman. Terus ke-9 ada if menu sama dengan 9. Jika ya input nama tamu, terus hasil sama dengan sequential search. Kita kan ini searching ya. Terus apakah data ditemukan? Jika ya, print data ditemukan, terus langsung print nama, kamar, malam, total, dan statusnya. Jika tidak, print data tidak ditemukan teman-teman. Yang ke-10 itu ada tipe kamar. If menu sama dengan 10, ini harusnya jika ya tipe kamar titik add type, terus kita lihat print tipe kamar, terus langsung kita lanjut ke halaman utamanya. Terus di program utama ini juga ada jika mau ke menu 11 yaitu keluar, if menu sama dengan 11. Jika ya if menu lebih dari 11, jika ya kita print menu tidak tersedia, jika tidak print terima kasih lah dan selesai. Begitu teman-teman. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke pemrogramannya. Pertama, saya akan menjelaskan bagian awal program itu ada di link list, terdapat kelas note yang digunakan untuk menyimpan data dalam dan alamat untuk note berikutnya gitu. Pada bagian self titik data sama dengan data itu digunakan untuk menyimpan isi data. Sedangkan self titik next sama dengan note itu digunakan untuk menghubungkan note ke note berikutnya. Selanjutnya terdapat kelas link list, itu digunakan untuk mengelola data kamar hotel. Dalam kelas ini terdapat fungsi tambah yang digunakan untuk menambahkan data kamar ke link list gitu. Selain itu juga terdapat fungsi tampil yang digunakan untuk menampilkan seluruh data kamar hotel menggunakan perulangan while. Selanjutnya program membuat beberapa struktur data lain. Yang pertama ada stack. Stack itu digunakan untuk menyimpan riwayat pembatalan reservasi dengan konsep FIFO atau last in first out. Kemudian terdapat quick. Quick digunakan untuk menyimpan antrian check-in tamu hotel dengan konsep FIFO kali ini atau first in first out. Selanjutnya terdapat set. Set itu digunakan untuk menyimpan tipe kamar agar tidak terjadi data yang duplikat gitu teman-teman. Kemudian terdapat list. List itu digunakan untuk menyimpan seluruh data reservasi tamu hotel. Setelah itu program akan membuat data kamar menggunakan perulangan. Di for i in range 1 sampai 20 itu untuk membuat kamar dari nomor 1 sampai nomor 20. Kemudian program menggunakan percabangan if, elif, dan else untuk menentukan tipe kamar dan harga kamar. Kamar 1 sampai 5 itu bertipe standar, terus kamar 6 sampai 10 itu bertipe deluxe, 11 sampai 15 itu superior, dan 16 sampai 20 bertipe suite. Data kamar kemudian dimasukkan ke link list menggunakan list kamar titik tambah dalam kurung kamar. Sedangkan tipe kamar dimasukkan ke set menggunakan tipe kamar titik add tipe gitu. Program juga menggunakan algoritma bubble sort, digunakan untuk mengurutkan data reservasi berdasarkan total pembayaran. Program menggunakan perulangan for untuk membandingkan total pembayaran tiap data reservasi. Jika total lebih kecil dari data berikutnya, maka posisi data akan ditukar gitu. Selain algoritma yang tadi, kita juga menggunakan sequential search. Sequential search itu digunakan untuk mencari data tamu berdasarkan nama. Program akan memeriksa data satu persatu dari awal hingga akhir list menggunakan pelurangan for. Jika data ditemukan, maka fungsi akan mengambil indeks data, sedangkan jika data tidak ditemukan akan mengembalikan nilai -1. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu-menu pada program. Menu pertama adalah data kamar. Menu ini digunakan untuk menampilkan seluruh data kamar hotel yang tersimpan di link list menggunakan fungsi list kamar titik tampil dalam kurung gitu. Data yang ditampilkan berupa nomor kamar, tipe kamar, dan harga kamar. Menu kedua itu ada reservasi. Pada menu ini, pengguna memasukkan nama tamu, nomor kamar, dan jumlah malam menginap. Program kemudian menentukan tipe kamar dan data kamar berdasarkan nomor kamar yang dipilih. Setelah itu, program akan menghitung total pembayaran menggunakan total sama dengan harga kali malam. Program juga membuat tabel untuk nama, kamar, dan malam gitu. Selanjutnya data reservasi disimpan menggunakan dictionary agar data lebih rapi dan mudah dipanggil menggunakan key seperti i, terus dalam kurung nama gitu, nama tamu, kemudian dimasukkan ke dalam quick antrian check-in menggunakan antrian check-in titik append nama. Terakhir program akan menampilkan struk reservasi gitu. Menu ketiga adalah data reservasi. Menu ini digunakan untuk menampilkan seluruh data reservasi tamu. Program menggunakan perulangan for untuk menampilkan data berupa nama tamu, nomor kamar, jumlah malam, total pembayaran, dan status check-in. Menu keempat itu adalah antrian check-in. Menu ini digunakan untuk melihat urutan
tamu yang akan melakukan check-in. Program ini menggunakan yang tadi, quick, sehingga tamu yang reservasi lebih dulu akan berada di posisi paling depan. Yang kelima adalah check-in. Pada menu ini, program mengambil tamu paling depan dari quick menggunakan antrian underscore check-in titik pop dalam kurung 0. Fungsi pop 0 itu digunakan untuk mengambil sekaligus menghapus data pertama pada quick sesuai konsep Vivo. Setelah itu status tamu pada reservasi itu akan berubah menjadi sudah check-in. Menu ke-6 itu ada pembatalan. Jika di menu ini itu nama tamu kemudian dimasukkan ke dalam stack pembatalan menggunakan append. Data reservasi tamu dihapus dari list menggunakan remove, fungsi remove. Jika nama tamu masih berada di quick check-in, maka nama tersebut juga akan dihapus dari antrian teman-teman. Menu ke-7 itu ada riwayat pembatalan. Menu ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pembatalan reservasi. Program ini menggunakan reserves stack pembatalan untuk menampilkan isi stack dari data terakhir ke data pertama sesuai konsep Vivo yang tadi. Menu ke-8 itu adalah sorting termahal. Menu ini digunakan untuk mengurutkan data reservasi berdasarkan total pembayaran terbesar hingga terkecil menggunakan algoritma bubble sort. Hasil sorting kemudian ditampilkan dari pembayaran terbesar sampai terkecil. Terus di sini kita ada menu cari tamu. Menu ini kita gunakan algoritma sequential search. Jika data ditemukan, maka program akan menampilkan seluruh informasi reservasi tamu tersebut. Terus menu ke-10 adalah tipe kamar. Menu ini digunakan untuk menampilkan seluruh jenis tipe kamar yang tersimpan pada set. Karena menggunakan set, data tipe kamar tidak akan tampil ganda atau duplikat, teman-teman. Terus menu terakhir adalah keluar. Pada menu ini program menggunakan break juga untuk menghentikan perulangan dan mengakhiri program. Baik teman-teman, segitu saja penjelasan yang saya jelaskan pada program ini. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih teman-teman.